Jika Hasto mau mengungkap skandal korupsi pejabat negara dan dia punya bukti, apakah itu berarti bahwa selama ini Hasto melindungi para koruptor dan dia akan bongkar setelah dia dijadikan tersangka oleh KPK? Berita terpanas di akhir tahun 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka kasus suap Harun Masiku tahun 2020 dan sampai sekarang Harun Masiku masih menjadi buron. Nah, di akhir tahun 2024 ini Hasto menjadi tersangka. Hasto pun melawan dan bahkan berita-berita yang ada di media online bahwa Hasto mengancam. Nah, bentuk seperti apa Hasto yang mengancam? Nah, seperti di berita sindonews.com, Hasto bakal ungkap skandal korupsi pejabat negara. PDIP bukan gertak sambal, ini bom nuklir. Ya. Jadi bagi partainya ini bukan gertak sambal, ya, seakan-akan membuktikan bahwa ini benar-benar akan mereka lakukan. Nah, sebelum kita membahas apa yang mereka lakukan ini, maka bahasa ini adalah menandakan bahwa ada peristiwa yang melindungi para pelaku koruptor selama ini. Kembali ke belakang, dari tahun 2014 sampai tahun 2024, PDIP adalah partai penguasa. Ya, PDIP adalah partai penguasa. Dan di sini dikatakan skandal korupsi pejabat negara, bahwa ada, kita iakan dulu apa yang disampaikan oleh partai ini, apa yang disampaikan oleh Hasto, bahwa ada pejabat negara yang korupsi, tetapi tidak dibongkar oleh partai ini. Karena apa? Kita nggak tahu karena apa mereka tidak membongkar. Tapi yang pasti, pejabat negara yang korupsi ini terjadi saat di pemerintahan mereka. Ya, Jokowi dan PDIP kan satu, kita nggak bisa pisahkan itu. Kita tidak bisa pisahkan Jokowi dan PDIP dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Maka kalau ada pejabat negara yang korupsi dan tidak diungkap, siapa yang salah? Salah Jokowi? Bukan juga. Salah di PDIP? Bukan juga. Salah mereka. Salah mereka bersama. Nah, sekarang begini, kenapa tidak diungkap? Atas permintaan siapa hal ini tidak diungkap? Kan itu yang perlu. Nah, kalau hal ini adalah menjurus juga kepada Jokowi, pasti Jokowi juga punya kartu trufnya. Ya, pasti dia punya sesuatu yang dia miliki untuk melindungi dirinya. Nah, selama ini Jokowi tidak pernah menjawab. Jokowi tidak pernah menyalahkan orang. Jokowi tidak pernah memberikan nilai-nilai yang negatif terhadap orang lain. Setelah perselisihannya dengan PDIP, dengan partai pengusungnya di 2 periode kepemimpinannya, partai inilah yang selalu memberikan nilai-nilai buruk terhadap Jokowi. Bahkan capresnya pun memberikan nilai merah terhadap Jokowi yang nyata-nyata capres itu nyungsep. Ya. Jadi kembali kepada berita ini, ungkap skandal korupsi pejabat negara, baguslah diungkap. Itu artinya secara tidak langsung bahwa HK sudah mengakui bahwa dia juga pelaku kejahatan. Ya. Karena kalau orang benar berlaku atau dikriminalisasi, orang benar mau disalahkan, dia akan melawan dengan cara tidak seperti itu.
dia hanya melakukan cara membuktikan bahwa dia tidak bersalah kalau orang benar. Tapi kalau orang salah, dia akan mencari-cari kesalahan orang yang menyalahkan dia. Berbeda jauh. Ya, orang benar akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi orang salah akan mencari-cari kesalahan dari lawannya. Itu yang terjadi, seperti inilah yang terjadi ini. Kalau memang dia benar, kalau memang partai ini juga benar, kenapa nggak dibongkar dari dulu? Kalau memang pejabat negara itu korupsi dan mereka punya bukti, kenapa nggak dari dulu dibongkar? Kenapa harus sekarang? Itu artinya apa? Itu artinya bahwa mereka mau memakai alat ini, memakai peristiwa-peristiwa ini untuk modal mereka. Jika suatu saat kesalahan mereka dibongkar, maka kesalahan kalian pun akan saya bongkar. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Itu pemahaman yang saya dapat dari judul berita ini. Ya. Nah, kemudian ada berita lagi soal ancaman Megawati jika Hasto ditangkap. KPK menjawab, kami murni tegakkan hukum. Jadi yang mempolitisasi hukum itu siapa? Yang mempolitisasi hukum terhadap tersangkanya Hasto siapa? Hasto jadi tersangka kasus suap Harun Masiku oleh KPK, ya, oleh KPK. Dia secara pribadi, dia ditersangkakan bukan karena sekjen, tapi dia ditersangkakan karena dia secara pribadi melakukan tindak pidana suap. Nah itu, tetapi di sini ketua umumnya Megawati Soekarno Putri malah mengancam KPK. Ya, ini namanya mengintervensi hukum, mempolitisasi hukum itu sendiri. Jadi siapa yang mempolitisasi sebenarnya? Ya kan? Nah, kemudian berita yang ketiga, klaim pegang bukti skandal pejabat atau diimbau jadi justice kolaborator. Entah, saya belum baca sih beritanya ke bawah, ya. Tetapi dia diimbau jadi justice kolaborator. Nah, kalau Hasto mau menjadi justice kolaborator, itu artinya secara tidak langsung dia juga telah mengiyakan bahwa dia pelaku di dalam peristiwa kejahatan itu. Kenapa? Justice kolaborator adalah penjahat atau pelaku kejahatan yang mau membuka, yang mau membongkar kejahatan-kejahatan lainnya. Ya. Kalau ada peristiwa kejahatan yang belum terbongkar, maka dia bongkar, sementara dia adalah pelaku atau bagian dari kejahatan itu. Dialah justice kolaborator. Ya. Dan ini biasanya adalah untuk juga meringankan hukuman bagi dia. Ya. Jadi kalau himbauan ini diterima oleh Hasto sebagai justice kolaborator, itu artinya bahwa dia memang adalah pelaku dari bagian tindak kriminal suap oleh Harun Masiku.